Adik, ada yang mau tanya? Oke. Ya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kitab Bidayatul Hidayahnya halaman 30, paragraf kedua, 5 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Qala fa iza sa'aita ila al-masjid famshi ala hinatin wa tu'adatin wa sakinatin. Ketika kita melangkah menuju ke masjid, maknanya ke tempat sholat, termasuk ke atas sajadah. Menuju ke tempat sholat itu dari kamar mandi, siap-siap wudhu, ibu-ibu mau sholat di kamar atau sholat di tengah rumah, kemudian ke atas sajadah, itu maknanya sama. Tapi termasuk di dalamnya adalah yang paling utama adalah jalan keluar rumah menuju ke masjid. Tapi kami bertanya, ini bagaimana doanya? Sama semuanya. Sama semuanya, sebab itu persiapan untuk melaksanakan sholat. Persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di jalan, tapi termasuk ke musola. Bukan hanya ke masjid, termasuk ke musola, ke langgar. Kalau di kantor itu ke tempat khusus untuk sholat, sama. Sebab itu bagian dari persiapan menuju kepada Allah. Berjalanlah dengan perlahan, tenang, penuh dengan keteduhan. Terus, Wala taj'al wala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa. wa qul fi tariqika Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika. Ya. Saya menjelaskan dulu kalimat sakinah, la ta'jal. Jamaah yang Allah, kenapa kita butuh ketenangan? Sebab hati kita ini lagi diantar menuju rumah Allah. Hati kita diantar menuju rumah Allah. Yang dimaksud rumah Allah itu masjid, bukan sholat. Sholat itu adalah rumah. Rumah bagi siapa? Rumah bagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita menuju ke masjid, berarti rumahnya menjadi jauh lebih tenang. Sebab tempat khusus untuk melaksanakan sholat. Jadi, kenapa butuh ketenangan? Sebab hati ini tidak boleh dibuat tidak nyaman. Kita mau masuk ke rumah Allah. Bapak-bapak, ketika datang ke rumah seorang kiai, itu pasti pelan-pelan. Itu manusia. Sebab kita tahu beliau ini punya ilmu, kedekatannya dengan Allah. Masuk tuh gak langsung ketok-ketok, kok gitu ya. Terus kemudian kita masuk main melangkah, ya Assalamualaikum, gitu kan gak begitu. Tapi kita pelan-pelan datang. Ketika beliau sambut kita juga, kita kemudian buru-buru mengejar sambutannya. Itu sama manusia. Sekarang kita datang ke rumah Allah lewat sholat. Maksudnya hati kita itu lagi dibawa ke sholat kita, yang sholat kita adalah tempat pertemuan dengan Allah atau waktu pertemuan dengan Allah. Terus apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika. Di dalam perjalanan menuju itu, maka bacalah doa ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika. Aku mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon dan meminta padamu. Terus, Wa bihaqqi radibina ilaika. dengan hak orang-orang yang merindukanmu. Wa bihaqqi man syaya hadza ilaika. Dengan kebenaran di hati mereka dari setiap langkah untuk menuju kepadamu. Maksudnya langkahnya siapa? Langkahnya kita menuju kepada. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran. Sesungguhnya aku tidak keluar, ya Rabb, karena kesombongan. Asyaran itu kufrun li nikmah, orang yang sombong dan lupa kepada nikmat Allah.
Orang yang sombong itu artinya orang yang tidak tahu diri. Nggak tahu diri. Sedangkan kebalikannya tawadu itu artinya orang yang sadar diri. Pokoknya orang sombong itu kata kuncinya orang nggak tahu diri. Sombong. Kenapa nggak tahu diri? Sebab dia lupa terhadap kepemilikan yang bukan miliknya. Orang sombong itu ngakuin kepemilikan yang jelas milik Allah diakui sebagai miliknya. Maka sombong itu orang yang sifat kesombongan adalah sifat yang dianggap memerangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang layak sombong hanya Allah. Allah kan pemilik segala. Kalau Allah ngaku-ngaku memang punya Allah. Engkau tuh hambaku, ya memang begitu. Langit bumi itu milikku, ya memang punya Allah. Kalau Allah ngomong begitu, ya wajar punyanya. Saya ngomong gitu, langit bumi ini milik saya, siapa kamu? Saya ini penguasa kampung ini, lu siapa ente gitu? Main pakai penguasa kampung aja. Saya ini orang sini, sekarang sini kenapa? Ini daerah kekuasaan saya, siapa ente gitu? Punya daerah kekuasaan. Gimana ceritanya? Tapi kan itu sekarang kita dengar di mana-mana. Orang ngerasa punya wilayah, punya kekuasaan. Pak, rumah itu kita beli. Sertifikatnya punya kita. Hakikatnya tetap punya Allah. Kalau kita mempertahankan itu, sebab ini Allah amanahkan kepada kita. Tapi hakikatnya tetap punya Allah. Saat kita mempertahankan ternyata nggak bisa karena kezoliman misalnya, sudah saya kembalikan ya Rob kepadamu ya Rob. Nah, sudah saya nggak bisa pegang lagi amanah ini ya Rob, bukan punya saya ya Rob. Bapak-bapak sedekah. Ketika bapak sedekah itu duitnya duit siapa? Terus dikeluarkan, tetap punya Allah atau punya bapak? Tapi Allah ngasih pahala, padahal bukan punya kita. Itu baiknya Allah. Kita sedekah tuh keluarin duit. Iya, jangan ditahan, Mbak. Jangan pelit-pelit, kopet-koret, jangan. Ada bagi. Jangan ditahan. Ketika keluar, bukan punya kita. Beneran bukan punya kita. Meskipun di dalam syariat ada aturan. Ibu, bapak nggak boleh sedekah. Kalau sedekah itu menghabiskan nafkah, nggak boleh. Gara-gara sedekah, anak istri nggak makan. Sebab ini ahli sedekah. Semuanya disedekahkan. Baju anak disedekahkan, baju istri disedekahkan, gitu ya. Sampai istrinya cuma 2 lembar gitu ya punya. Dikasih semuanya gitu ya. Jangan. Sedekah itu tetap ada aturannya. Tapi jangan nahan apa yang kita punya. Tuhan, nanti dikasih lagi nggak sama Allah? Punya Allah, kalau Allah mau kasih, kalau enggak. Tapi janji Allah kan gitu. Kalau enggak keluarkan apa yang aku punya, aku tambah, aku beri. Tapi itu kan janji Allah, bukan kita yang hitung-hitung. Allah yang hitung buat kita. Bukan kita yang hitung buat diri kita sendiri. Tapi Allah yang menghitungkan buat kita dan terserah Allah. Allah mau ngasih, alhamdulillah. Nggak ngasih ya sudah. Meskipun gitu ya, Bapak mungkin udah dengar, ada yang dengar itu. Ustaz Nuruddin cerita di pengajiannya. Ceritanya ini saya ngulang lagi sebab baru lihat kemarin. Ustaz Nuruddin itu cerita menceritakan kembali Abi, maksudnya cerita Abi yang diceritakan oleh Pamiat yang suka bawa Abi supir. Pamiat. Ada satu kejadian, itu kejadian di Banten, Pak. Dan itu kejadian betul, Pak. Abi itu bawa tas, isinya duit. Itu tuh sepanjang perjalanan ke Banten, itu duit udah dibagi-bagiin semua. Pulang itu masih ada. Pulang itu duit masih ada. Masih berat itu tas. Dan duitnya masih. Dari mana duitnya? Ya Allah. Punya siapa duitnya? Punya Allah. Cicing sih. Kata Abi ke Pamiat. Minta atuh, wiridanya apa? Minta atuh gitu. Kata Abi, kalau dikasih, ente nggak kerja lagi sama saya. Cicing sih. Loh, dari mana itu?
Dan guru kita udah ngajar kayak begitu. Kalau ngeluarin duit itu, begitu. Ya udah nggak usah banyak-banyak, pak kecil-kecilan aja. Ya ngasih tukang parkir. Itu di tukang parkir, bukan tukang parkir. Kalau Abi dakwah dulu ngajar di salah satu bank ngajar lagi. Kan mobilnya pakai H1. Abi ngajar itu, beres ngajar, amplop itu dibuka, bagi-bagi sama satpam gitu. Beres itu kan Abi nyuruh tuh santri-santrinya, nyuruh santrinya untuk ngajar di situ. Amplopnya kan sama, amplopnya sama gitu. Isinya juga sama. Tapi perlakuannya bingung. Ini gimana ceritanya ini? Itu amplop dibagi 3, Pak. 1 ngasih satpam, 2 ngisi bensin, 3 ngajak makan. Kalau santri yang nggak pakai mikir, selesai. Enggak sih. Tapi santri yang pakai mikir, susah. Ini kumanya amplopnya. Pulang nggak bawa amplop. Nanti kalau istri saya nanya gimana? Nggak usah ditanya. Nggak usah ngasih tahu juga. Kalau pengen tahu suruh ikut aja. Kayak apa itu amplop, di mana itu diletakkan amplop? Enggak ada. Pulang nggak bawa amplop. Habis laporan tanya, mana? Sudah ngajak makan, sudah. Bensin udah diisi, alhamdulillah penuh nih. Tadi satu udah dikasih, sudah nih. Udah beres, pulang. Itu gitu dong. Masalah nggak masalah. Sebab itu punya siapa? Kasih itu punya. Kerjanya bukan karena duit, apalagi dakwah karena duit. Terus lanjut. Wala riya'an wala sum'atan. Batalan itu syidatul marah. Syidatul marah itu pongah gitu ya. Pongah sama kurang lebih maknanya. Wala riya'an wala sum'ah, ya Rabb, aku tidak keluar dari tempat ini. Maksudnya dari rumahku menuju ke tempatmu. Ke tempat aku akan ruku dan sujud. Itu dalam keadaan ria. Tidak pula sum'ah, pengen mendapatkan kemasyhuran, dilihat sama orang sebagai ahli masjid, bolak-balik ke masjid. Terus Bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika. Aku keluar semata-mata dari rumahku takut karena murkamu dan mendamba ridhamu ya Rabb. Fa as'aluka an tunqidhani minan nar. Ya Allah, selamatkan aku. Selamatkan aku dari api neraka ya Rabb. Selamatkan aku dari api neraka. Neraka itu menurut Imam Ghazali itu kalau pengen tahu beratnya neraka, itu bergejolaknya hati yang membuat kita jadi nggak ngerti kudu kumaha gitu. Hati ini Bapak, Ibu-ibu pernah nggak hati ini kemudian panas, bergejolak, tapi nggak ngerti ini teh kenapa? Makan jadi nggak enak, tidur jadi nggak nyaman, pengennya teh marah gitu. Kita teh neraka katanya. Buru-buru disiram dengan apa? Air wudhu. Kalau sudah nggak tenang begitu, buru-buru siram air wudhu. Jangan dibiarin. Jangan suka kesel dihakan siapa ini. Wudhu. Terus Wa antaghfira li dzunubi. ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni selain Engkau ya Rabbi. Bagus banget itu Tuhan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi ghafirina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik fa inni lam akhrud asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bapak, ibu-ibu nggak ngapal ini, tapi hadir di hatinya salah satu dari kalimat ini, ya Rob, saya keluar dari rumah ini ingin dapat ridhomu ya Rob. Itu aja udah cukup. Itu aja sudah cukup. Nggak hafal doanya, tapi hadir perasaan itu cukup. Sangat cukup.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dan sekali lagi, ketika kita sholat, kita ingin datang ke rumah Allah dimanapun kita sholat. Sebab yang dimaksud rumah Allah itu adalah sholat itu sendiri. Rumah sholat itu jadi rumah Allah sebab tempat pertemuan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan sholat kita sebagai tonggak kehidupan kita, sebagai tiang yang menguatkan jalan dan langkah kita. Jangan ada keluarga kita yang ninggalin sholat. Sebab dia ninggalin sholat, pilihannya cuma dua. Ditinggal sebab dia nggak bisa ngejar keluarganya, atau kita akan nunggu dia terseok-seok. Hidup ini terus berjalan, umur terus bertambah, waktu terus menerus menjadikan kita ditanya pertanggungjawabannya atau dekat dengan pertanggungjawabannya. Hidup harus terus nambah sebab hidup itu harus semakin dekat dengan Allah. Darajat terus nambah kedekatan dengan Allah. Nungguin orang yang tidak bisa kemudian diajak untuk dekat sama Allah membuat kita terhambat. Selama kita masih punya tanggung jawab untuk nasihati, nggak boleh ditinggal. Tapi ketika dia sudah tidak mau lagi dinasihati, maka jawabannya tinggalkan. Mungkin dengan meninggalkannya, dia mendapatkan pelajaran berharga darinya. Kadang begitu. Kadang namanya nasihat itu harus biarin aja. Ada momen di mana kita nggak usah ngomong. Justru kalau kita ngomong dia nggak ngerti. Pas kita nggak ngomong, kepentok lah dia ngerti. Ada momen harus begitu. Tapi tetap kita doain, kita nggak akan ninggalin dia dengan misalnya tanpa doa. Tetap kita doain supaya dia dapat hidayah. Tapi ya sudah, kita harus diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mau ngomong apa? Kita nggak bisa ngasih hidayah sama dia. Kadang diam itu adalah emas, termasuk di dalam nasihat. Diam, nggak ngomong, itu bisa jadi lebih baik buat dia daripada kita bicara. Sebab ketika kita bicara, dia justru mencaci dan memaki Allah. Apa-apaan ngajak sama Allah, gak usah berat-berat deh pakai Al-Quran. Itu kan artinya membuat dia semakin jauh dari Allah. Maka diamnya kita mungkin membuat dia semakin bisa mengerti. Dan jangan tinggalkan dia begitu saja tanpa doa. Gak boleh, harus tetap didoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Pekan depan itu jatuhnya dekat dengan Muharram. Jatuhnya Muharram itu tanggal 27 hari Jumat. Maka kemungkinan besar Ahad yang akan datang itu adalah Muharraman. Jadi pas ulang tahunnya Al-Ihya, insya Allah. Nah, enggak usah Tisha.